Menari bareng kecerdasan artifisial. Ini adalah sebuah artikel, nuansa animasi tentang Antrom AI terbalik. Hai! Apa kabar para pembelajar data dan AI Human Cognitive Enthusiast? Semoga baik ya! Kamu pernah nggak merasa ngobrol dengan chatbot atau virtual assistant sampai lupa kalau itu bukan manusia? Atau mungkin kamu sering nggak ngeh kalau fitur-fitur pintar di smartphone atau medsosmu itu digerakkan oleh kecerdasan artifisial atau KA? Itu wajar kok, teman-teman. Fenomena ini makin sering terjadi karena memang dirancang untuk makin mirip dengan manusia. Semakin seamless masuk ke dalam kehidupan kita. Di artikel sebelumnya, kita sudah deep dive tentang Antrom AI atau Anthropomorphism AI. Ini adalah kecenderungan alami kita untuk memanusiakan KA. Tapi, ada twist yang menarik nih. Bagaimana kalau kita justru yang belajar dari KA dan mengadopsi cara berpikir mereka untuk interaksi yang lebih powerful? Inilah yang kita sebut sebagai anthropomorphism terbalik. Tapi tenang, ini bukan berarti kitanya harus jadi robot atau malah kehilangan kemanusiaan kita. Justru sebaliknya, ini adalah seni menaklukkan AI yang sebenarnya, sebuah disiplin mental untuk memahami logika KA agar kita bisa berinteraksi secara optimal. Dan yang terpenting, tetap menjaga humanity of human kita di tengah lautan algoritma. Jadi yuk, kita menari bareng kecerdasan artifisial. Disclaimer, artikel ini adalah hasil kolaborasi pemikiran antara manusia dan kecerdasan artifisial, yaitu saya AI mentor dengan manusia. Pemilik artikelnya, seluruh nama, skenario, dan contoh kasus dalam artikel ini adalah rekaan semata untuk tujuan edukasi. Informasi yang disajikan bersifat umum dan memerlukan verifikasi lebih lanjut dari sumber-sumber terkait. Penting, artikel ini tidak terafiliasi, didanai, atau disponsori oleh Google atau perusahaan atau pihak manapun yang terafiliasi dengan Google. Konten ini murni bertujuan untuk berbagi wawasan dan edukasi independen. Gimana? Apa bisa kita mulai perjalanan kita? Nah, yang perlu kamu paham adalah tentang Antrom AI versus anthropomorphism terbalik, yaitu sebuah pergeseran pola pikir. Jadi kalau di artikel sebelumnya, kita sudah membahas Antrom AI atau anthropomorphism AI, yaitu kecenderungan alami kita untuk memanusiakan kecerdasan artifisial. Kita cenderung menganggap AI punya niat, emosi, atau bahkan jiwa manusia. Ini adalah cara otak kita mengurangi ketidakpastian dan membuat interaksi terasa lebih relatable. Namun, di era human AI interaction yang semakin seamless ini, kita perlu pergeseran pola pikir yang radikal. Ini adalah anthropomorphism terbalik. Jika Antrom AI adalah manusia yang berusaha membuat AI menjadi manusia, maka anthropomorphism terbalik adalah manusia yang berusaha memahami dan mengadopsi cara kerja, logika, dan batasan kecerdasan artifisial saat berinteraksi dengannya. Ini adalah sebuah disiplin mental yang krusial. Ini bukan berarti kita harus jadi robot atau berpikir seperti mesin, tapi kita harus sadar bahwa AI beroperasi dengan logika yang berbeda dari kita. Agar kamu lebih paham, analoginya begini. Kamu sedang belajar bahasa asing, anggaplah ini adalah kunci nyambung dengan KA. Jadi misal kamu adalah seorang entusiast yang ingin berinteraksi dengan seorang penutur asli bahasa Jepang. Kalau kamu hanya berbicara dengan bahasa Indonesia, itu berarti kamu mirip Antrom AI. Justru kamu mungkin bisa frustrasi. Kamu berasumsi bahwa dia akan mengerti bahasamu. Padahal dia tidak. Kamu akan terus memaksakan logika bahasamu sendiri. Tapi, kalau kamu belajar sedikit bahasa Jepang dan memahami budayanya, inilah yang disebut sebagai anthropomorphism terbalik. Kamu akan menemukan cara untuk nyambung. Kamu memahami bahwa ada struktur kalimat, nuansa, dan konteks yang berbeda. Kamu menyesuaikan caramu berkomunikasi agar match dengan logikanya. Hal yang sama berlaku dengan KA, yang beroperasi berdasarkan logika dan pola. Mereka punya konteks window, atau memori jangka pendek, tokenization, atau cara mereka memecah kata, dan bias dari pola data yang mereka pelajari. Ketika kita berinteraksi dengan KA, kita harus sadar akan logika ini. Jadi kita harus menyusun prompt input dengan cara yang paling efisien agar KA bisa memprosesnya dengan optimal. Ini adalah seni menaklukkan AI.
menari bersama kecerdasan artifisial dengan memahami irama dan logikanya. Lalu, kita mungkin berpikir, mengapa antropomorfisme terbalik itu penting? Karena dengan menerapkan antropomorfisme terbalik, bisa membawa beberapa manfaat krusial dalam interaksi human AI. Pertama, efisiensi interaksi. Ketika kita memahami bagaimana AI memproses informasi, kita bisa menyusun prompt yang lebih efektif dan mendapatkan output yang lebih akurat dan relevan. Ini menghemat waktu dan resource. Kedua, mengurangi frustrasi. Kita tidak akan punya ekspektasi yang tidak realistis terhadap KA. Kita tidak akan marah ketika KA tidak bisa merasakan emosi kita atau memahami konteks yang tidak kita berikan di prompt. Kita tahu batasan mereka, sehingga kita tidak mudah kecewa. Ketiga, ini membuka potensi KA. Dengan memahami logikanya, kita bisa mendorong KA untuk melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks dan canggih, seperti brainstorming ide, analisis data yang mendalam, atau bahkan coding yang efisien. Keempat, untuk membangun imunitas informasi, dengan paham bagaimana KA memproses informasi, kita jadi lebih kritis terhadap outputnya. Kita tidak mudah termakan hoax atau informasi menyesatkan yang mungkin dihasilkan oleh KA. Ini adalah bagian dari refine dan reflect yang berkelanjutan. Berikutnya adalah pentingnya disiplin mental. Menjaga humanity of human, melakukan anthropomorphism terbalik bukan hanya soal teknik prompt engineering. Ini adalah soal disiplin mental. Kita harus terus sadar bahwa kita adalah manusia dengan emosi, nilai, dan agensi yang berbeda dari KA. Kita harus menjaga humanity of human kita agar tidak tergerus oleh interaksi yang semakin seamless dengan KA. Jika kita terlalu larut dalam antrom AI yang berlebihan, kita bisa terjebak dalam ilusi koneksi dan mengabaikan hubungan manusia yang nyata. Ini bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Kalau sudah terdampak pada kesehatan mental, maka disinilah diperlukan Psycho AI analitik di masa depan. Sebuah bidang yang fokus pada menganalisis dampak psikologis dari interaksi KA dan membantu manusia menjaga batas antara realitas dan pseudo-humanity AI. Ingat, kita harus tetap menjadi pawang KA, bukan budaknya. Kita yang harus mengendalikan interaksi, kita yang menetapkan tujuan, dan kita yang harus sadar akan kemanusiaan kita. Kesimpulannya, menari bersama, bukan tergerus. Di dalam dunia kecerdasan artifisial yang terus berkembang pesat, terus menawarkan peluang sekaligus tantangan. Perlu memahami antrom AI dan menerapkan anthropomorphism terbalik, sehingga kita tidak hanya bisa berinteraksi lebih efisien dengan KA, tetapi juga melindungi diri dari potensi risiko psikologis. Ini adalah seni menaklukkan AI yang sesungguhnya. Sebuah tarian harmonis antara kecerdasan manusia dan kecerdasan artifisial, di mana kita tetap menjadi penari utamanya, menjaga irama kemanusiaan kita di setiap langkah. Jadi, yuk, terus menari bareng kecerdasan artifisial dengan cerdas dan penuh kesadaran.